Assalamualaikum, hai semuanya, kita bertemu lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Soft power Indonesia makin diakui dunia. Indonesia negara pertama yang dapat lahan di Tanah Suci. So, jangan lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Alhamdulillah, pemerintah Arab Saudi untuk pertama kali dalam sejarah setuju pembangunan kampung Indonesia di kota Mekah. Untuk pertama kali dalam sejarah diizinkan negara asing memiliki lahan, memiliki tanah di kota suci. Dirubah undang-undangnya khusus untuk kita. Kita negara pertama. Setelah beberapa waktu lalu, kita melihat Indonesia berperan penting di balik perjanjian perdamaian Gaza, dengan Prabowo juga tampil sebagai pembicara ketiga di sidang PBB ke-80 di New York, yang menegaskan posisi penting kita di dunia. Baru-baru ini, Indonesia kembali menunjukkan kekuatan soft power-nya, saat seperti dijelaskan Presiden Prabowo, Indonesia resmi menjadi negara pertama yang diizinkan membangun kampung haji di Mekah, Arab Saudi. Tentu ini bukanlah capaian yang mudah, karena sebelumnya Arab tidak mengizinkan negara lain memiliki lahan di Tanah Suci. Namun berkat lobby dan sebagainya, Indonesia akhirnya jadi negara pertama yang mendapatkan keistimewaan tersebut, di mana tentu saja hal itu bakal memberikan dampak positif untuk Indonesia, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam catur geopolitik dunia internasional. Kenapa? Berikut rangkuman selengkapnya. Sejak resmi dilantik menjadi presiden, Prabowo Subianto bergerak cepat membangun diplomasi lintas blok, bukan hanya ke satu arah, tapi ke semua kutub kekuatan dunia. Dalam waktu singkat, ia telah mengunjungi Rusia untuk bertemu salah satu kekuatan besar di blok timur, Putin, lalu ke Eropa, kemudian ke Tiongkok, hingga menjalin hubungan baik dengan Amerika Serikat. Dengan kita melihat, Trump cukup sering memuji Presiden RI tersebut. Langkah-langkah tersebut tentu bukan sekedar kunjungan seremonial, melainkan bagian dari strategi besar Indonesia untuk menjadi penengah global dan memainkan perannya sebagai negara non-blok yang disegani dunia. Hasilnya, peran Indonesia pun mulai terasa di balik layar. Terbaru, Indonesia bahkan jadi bagian penting di balik perjanjian damai Gaza. Prabowo adalah satu dari beberapa pemimpin negara Muslim yang ikut mendiskusikan poin-poin perdamaian bersama Trump. Sebelum di Mesir, Presiden Prabowo juga ikut menandatangani perjanjian damai yang membuka gencatan senjata di jalur Gaza. Ya, dengan peran aktif itulah Indonesia semakin banyak mendapatkan kepercayaan internasional. Dan terbaru, muncul kabar diplomatik yang besar saat Prabowo menjelaskan Arab Saudi akhirnya memberikan izin pada Indonesia untuk memiliki lahan di Tanah Suci. Ini adalah sesuatu yang luar biasa saat ia menyebut bahwa perubahan regulasi di Arab Saudi bahkan harus dilakukan agar Indonesia bisa memiliki lahan untuk proyek yang disebut Kampung Haji Indonesia di dekat Masjidil Haram. Alhamdulillah, pemerintah Arab Saudi untuk pertama kali dalam sejarah setuju pembangunan kampung Indonesia di kota Mekah. Untuk pertama kali dalam sejarah diizinkan negara asing memiliki lahan, memiliki tanah di kota suci. Dirubah undang-undangnya khusus untuk kita. Kita negara pertama. Sebagai info, jika Indonesia bisa memiliki kampung haji sendiri di Tanah Suci, maka akan banyak manfaat yang didapatkan. Di antaranya, pertama, meningkatkan efisiensi haji. Seperti kita tahu, selama ini jutaan jamaah Indonesia harus menyewa hotel dan layanan logistik dari perusahaan lokal di Arab Saudi. Hal ini sering membuat biaya tinggi, koordinasi sulit, dan kualitas pelayanan tidak seragam.
Nah, dengan adanya Kampung Haji Indonesia di Mekah, Indonesia bisa memiliki pusat layanan haji sendiri, memastikan akomodasi, kesehatan, dan logistik jamaah bisa dikelola langsung oleh Indonesia, dan mengurangi ketergantungan terhadap penyedia jasa asing, di mana hal ini bisa meningkatkan efisiensi biaya haji dari sebelumnya. Saya minta biaya haji harus terus turun. Ya. Bisa dengan efisiensi. Bisa dengan efisiensi dan pelaksanaan yang bersih. Kedua, hubungan diplomatik. Dengan keberadaan kampung haji di Tanah Suci, hal itu juga berfungsi sebagai simbol persahabatan strategis antara Jakarta dan Riyadh. Arab Saudi selama ini sangat ketat soal kepemilikan tanah di Kota Suci. Jadi, izin pembangunan kawasan ini menunjukkan tingginya tingkat kepercayaan kerajaan Arab terhadap Indonesia, di mana hal tersebut juga secara langsung mempererat hubungan politik dan keagamaan dua negara. Keempat, mendorong ekonomi Indonesia. Jadi rencananya di dalam kampung haji nanti akan ada rumah sakit Indonesia, hotel dan akomodasi milik BUMN, hingga pusat UMKM halal, kuliner, dan produk haji buatan Indonesia. Artinya, proyek ini akan menjadi ekosistem ekonomi syariah global di jantung dunia Islam, di mana secara langsung juga bakal menjadikan Indonesia pemain aktif dalam industri haji global yang nilainya mencapai ratusan miliar dolar setiap tahun. Dan pada akhirnya, bagi para jamaah haji, biaya bisa lebih terkontrol karena sebagian layanan disediakan sendiri oleh pemerintah. Pelayanan lebih cepat dan aman karena tenaga kerja berasal dari Indonesia. Para jamaah juga bakal merasakan haji di rumah sendiri di Tanah Suci, dengan menu, bahasa, dan budaya yang familiar. Ya, ini bagus. Dan pada akhirnya, waktu tunggu haji juga bisa dipersingkat. Gak lagi nunggu sampai puluhan tahun, tapi bisa terus dipersingkat. Waktu tunggu haji juga bisa dipercepat dari tunggu 40 tahun, sekarang bisa hampir setengah kita potong, tunggu 26 tahun. Tapi itu masih lama juga. Kita berusaha untuk memotong lebih. Tapi alhamdulillah. Ya, apa yang telah kita lihat adalah wajah baru diplomasi Indonesia, soft power, moral, dan kepercayaan. Analisis menunjukkan bahwa Indonesia bukan hanya dihitung, tapi diperhitungkan sebagai salah satu kekuatan baru di dunia. Di bawah Prabowo, diplomasi Indonesia aktif. Seperti headline yang dituliskan oleh Antara, "One Year On, Prabowo Puts Indonesia in the Global Spotlight." Atau, 1 tahun Prabowo membawa Indonesia jadi sorotan global. Sebagai info, dalam 12 bulan ini, Prabowo telah melakukan setidaknya 15 kunjungan kenegaraan ke 24 negara, termasuk Rusia, Malaysia, Uni Emirat Arab, Amerika Serikat, Brazil, dan Tiongkok. Ia bertemu dengan para pemimpin dunia seperti Presiden Rusia Putin, Donald Trump, Presiden Tiongkok Xi Jinping, Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva, dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Kunjungannya ke New York September lalu untuk menghadiri sidang umum PBB ke-80 juga menarik perhatian internasional saat ia mengakhiri ketidakhadiran kepala negara Indonesia selama 1 dekade di KTT global tersebut. Di sana, Prabowo menempatkan kemerdekaan Palestina di garis depan agenda diplomatik Indonesia, menegaskan kembali dukungan untuk solusi dua negara, dan menekankan bahwa kedaulatan Palestina dan keamanan Israel harus dijamin demi perdamaian abadi. Ia juga menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap PBB dan multilateralisme, sebuah sinyal yang menggembirakan di tengah kemunduran global dari kerjasama internasional oleh negara-negara besar. The recognition of the state of Palestine is the right step on the right side of history. To those who have yet to act, we say history does not stand still. We must recognize Palestine now. We must stop the humanitarian catastrophe in Gaza. Sekali lagi, inilah wajah baru diplomasi Indonesia. Bukan lagi hanya bicara kekuatan militer atau ekonomi, tapi soft power, kekuatan moral, kepercayaan, dan kemanusiaan. Ketika dunia tengah terbelah oleh kepentingan dan konflik, Indonesia justru tampil dengan wajah yang berbeda, menawarkan jalan damai dan dihormati karena komitmennya terhadap keadilan global.
Dari Sharm el-Sheikh, di mana Prabowo ikut mendorong gencatan senjata Gaza, hingga ke podium sidang umum PBB di New York. Itulah diplomasi moral yang kini menjadi wajah baru Indonesia di dunia internasional. Dan kini, ketika Arab Saudi memberikan izin khusus agar Indonesia memiliki lahan di Tanah Suci Mekah, itu bukan hanya tentang proyek kampung haji, tapi simbol kepercayaan luar biasa dari dunia Islam terhadap bangsa ini. Oke guys, ya tadi ya videonya ini. Jadi lagi satu gitu ya, sejarah tercipta ini dimana pemerintah Arab Saudi gitu ya mengizinkan satu-satunya nih baru kali ini gitu kan, negara asing itu diberikan keizinan untuk memiliki lahan di Tanah Suci ataupun di Mekah gitu ya. Jadi Indonesia nih negara pertama gitu ya yang diberikan izin diubah undang-undangnya di Arab Saudi gitu kan, khusus untuk Indonesia. Gila lah, memang luar biasa ini kan, semakin ini gitu ya, pengaruhnya tuh semakin kuat gitu di peringkat global guys Indonesia ya. So terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Kita bertemu lagi di video reaction saya yang seterusnya. Assalamualaikum.